Peneliti imparsial Hussein Ahmad menyoroti pernyataan Kementerian Pertahanan yang dipublikasikan melalui media massa terkait komitmen kemandirian alutsista Prabowo. Terkait hal itu, Hussein mengambil contoh dua proyek kerja sama alih teknologi antara Indonesia dan Korea Selatan dalam pembuatan pesawat tempur KFX, IFX atau KFX-21 atau KF-21 Boramae. Hussein mengatakan proyek kerjasama yang melibatkan ilmuwan-ilmuwan Indonesia di Korea Selatan tersebut tidak hanya menguntungkan bagi Korea Selatan melainkan juga Indonesia. Keuntungan yang dimaksud, kata Hussein, proyek tersebut berpotensi menyerap tenaga kerja di Indonesia hingga suntikan dana untuk PT Dirgantara Indonesia. Meski demikian, Hussein menyoroti tersendatnya proyek tersebut berdasarkan pernyataan dari pemerintah Korea Selatan yang diberitakan media massa. Hal tersebut disampaikannya dalam diskusi publik bertajuk mengukur kinerja Menteri Pertahanan, dari alutsista bekas, pihak ketiga dalam pengadaan alutsista PT TMI, hingga kepemilikan lahan di Sajoe Cafe Resto Tebet Jakarta Selatan pada Senin, 15 Januari 2024. Ia kemudian menyoroti program kerja sama transfer teknologi antara Indonesia dan Korea Selatan menyangkut proyek kapal selam Changbogo Class. Hussein menyoroti proyek tahap kedua yang juga tersendat. Menurutnya, Prabowo tidak memiliki komitmen terkait proyek tersebut. Prabowo sempat menjawab kabar terkait Korea Aerospace Industry, KAI, yang menagih pembayaran proyek kerja sama pembangunan jet tempur Korsel Indonesia KFX, IFX atau KF-21 Boramae pada pertengahan tahun 2023 lalu. Prabowo mengatakan pemerintah Indonesia akan menyelesaikan persoalan tersebut dalam waktu dekat. Ia juga mengatakan akan mengajak Kementerian Keuangan melakukan sinkronisasi terkait hal tersebut. Menteri Keuangan Sri Mulyani juga telah mengatakan dirinya belum mendapat laporan update dari Kementerian Pertahanan soal utang Indonesia ke Korea Selatan dalam proyek patungan pembuatan pesawat jet tempur KF-21 Boramae atau KFX-DFX. Sri Mulyani tidak dapat berbicara lebih jauh utang yang ditagih pihak Korea Selatan kepada Indonesia. Dalam kontrak kerja sama proyek pesawat tempur jet tersebut pemerintah Korsel menanggung 60% pembiayaan, lalu sisanya dibagi rata antara Indonesia dan Korea Aerospace Industry, KAI. Indonesia masih menunggak pembayaran sebanyak 671 juta dolar Amerika dari total pembayaran 1,3 miliar dolar Amerika kepada pihak Korsel. Sebelumnya, Korea Selatan berharap Indonesia bisa segera melunasi pembayaran proyek jet tempur siluman tersebut. Lee Seong-il dari Korea Aerospace Industry, KAI, mengungkapkan pemerintah Indonesia baru membayar 17% dari 83% yang seharusnya dilunasi. Hal ini diungkap Lee kepada delegasi-delegasi program Indonesian Next Generation Journalist on Korea yang diselenggarakan Korea Foundation bekerja sama dengan Foreign Policy Community of Indonesia, FPCI, di Sacheon pada Jumat, 2 Juni 2023. KF-21 Boramae adalah pesawat tempur hasil kolaborasi Indonesia dengan Korea Selatan. Lee mengatakan pihaknya telah memproduksi total 8 pesawat, di mana 2 pesawat masih ground test dan 6 sudah flight test. Media Korea menyebut Indonesia akan segera melunasi pembayaran proyek pesawat tempur KF-21 bersama pada akhir bulan ini. Namun saat dikonfirmasi, Lee tidak terlalu yakin, namun ia berharap pemberitaan itu benar dan proses pelunasan bisa segera dilakukan. Tribun X, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.